Ya, saudara, dana yang disiapkan pemerintah dan akan digelontorkan untuk penanganan COVID-19 dari sisi ekonomi ini memang tergolong besar. Bagaimana kemudian mestinya pengawalan dana bencana penanganan COVID-19 ini dilakukan? Mengapa kemudian ada beberapa lembaga yang memberikan pernyataan adanya potensi korupsi dan penyelewengan dana tersebut dalam hal wewenang terutama, ada saja yang kemudian oknum-oknum yang menyelewengkannya. ICW punya perhatian apa? Sama dengan lembaga lain bahwa ada potensi penyelewengan dan korupsi untuk dana ini? Iya, Mas Bayu. Kalau kita lihat kan anggarannya cukup besar ya, sekitar 405 triliun gitu. Iya. Nah, kalau kita runut lagi 405 triliun ini kan diturunkan untuk beberapa lokasi gitu. Yang besar itu kita lihat di perlindungan sosial itu sekitar 110 triliun. Kemudian untuk dana-dana kesehatan, alkes, perlengkapan APD, segala macam itu sekitar 75 triliun gitu. Yeah. Nah, dua sektor ini juga sebenarnya potensinya besar gitu. Kalau kita lihat dari pengalaman Indonesia gitu ya, kasus-kasus korupsi terkait dana-dana bantuan sosial ini kan bukan hal yang sedikit gitu. Kalau kita ingat di 2019, 2018, kasus-kasus bansos itu terkait dengan sekdanya yang jadi tersangka, bahkan bupatinya gitu di Bengkalis. Nah, model polanya pun macam-macam gitu kalau kita lihat. Misalnya mulai dari pendataannya ya, kita sekarang bilang bahwa pemerintah menggunakan data DTKS gitu dari Kemensos. Nah, yang perlu dikritisi adalah seberapa akurat data ini, seberapa tepat sasaran data ini. Karena kita sering sekali. Jadi setelah melihat cuplikan video tersebut dari berita kasus dana penanganan COVID-19 sangat rawan diselewengkan apabila tidak ada pengawasan yang ketat. Jadi untuk awalan berapa sih dana yang dikeluarkan pemerintah untuk menangani wabah ini? Jadi untuk menangani wabah ini pemerintah telah mengalokasikan anggaran hingga 405,1 triliun. Anggaran tersebut disampaikan dalam konferensi pers Menteri Keuangan Sri Mulyani bersama anggota Komite Stabilitas Sistem Keuangan lainnya pada Rabu 1 April 2020. Anggaran ini tidak seluruh dikucurkan secara tunai. Jadi yang dikucurkan secara tunai itu seperti dana kesehatan dan jaring pengaman sosial. Dalam akun YouTube resmi Kementerian Keuangan Sri Mulyani juga menjelaskan langkah ini diputuskan dalam rapat kabinet. Sementara itu, Presiden Jokowi menyebut ada seratusan daerah yang belum menganggarkan dana jaring pengaman sosial, serta 140 daerah yang belum menganggarkan dana untuk penanganan dampak ekonomi dari bencana nasional COVID-19. Jokowi juga meminta agar Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan segera membantu daerah-daerah untuk menyusun ulang anggaran agar dapat digunakan untuk penanganan COVID-19. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi dikutip dari Jawa Pos, mantan Menteri era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY, Freddy Numberi mengaku khawatir dana bantuan COVID-19 diselewengkan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Menurut mantan politikus Demokrat itu, berdasarkan pengalaman empiris selama ini, dana stimulus baik ekonomi maupun bantuan bencana selalu raib diambil oleh oknum baik yang berada di dalam pemerintahan maupun para predator ekonomi yang ada di luar pemerintahan. Freddy menyebutkan, hal itu dapat dilihat pada dana konstruksi setelah tsunami Aceh 2004 maupun tsunami Jawa Barat 2009 dan peristiwa lainnya yang akhirnya menjerat beberapa oknum hingga masuk penjara. Pengalaman ini, kata politikus asal Papua itu, merefleksikan kepada kita bahwa rezim pemerintah yang ada maupun DPR selalu gagal dalam pencegahan terhadap penyelewengan dana-dana bantuan tersebut. Untuk itu, perlu peningkatan pengawasan yang ketat terhadap bantuan dana COVID-19. Ini agar tidak disalahgunakan, ujarnya. Dikutip dari sumber berita Tempo, untuk menangani masalah tersebut sejumlah upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah praktik korupsi dana bantuan bencana, termasuk dalam dana bantuan untuk penanganan virus corona yang akan segera dikucurkan pemerintah. Pertama, pemerintah dan lembaga penegak hukum perlu memberikan peringatan disertai sanksi tegas kepada pejabat yang melakukan korupsi dan bantuan bencana. Strategi ini diharapkan dapat
menekankan niat korupsi dana bantuan bencana. Kedua, pengelolaan dan dana bencana harus transparan dan akuntabel. Setiap instansi yang terlibat dalam penanganan bencana harus mengumumkan secara terbuka penggunaan anggaran dan bersedia diaudit secara berkala. Hal ini penting untuk menghindari kecurigaan sekaligus menutupi celah korupsi selama proyek dijalankan.